Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Skevi di seri pengajaran Iman Gereja Rasulia chapter 13, persiapan tentang keselamatan oleh Romo Daniel B. Biantoro. Teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari sejak pertama, selamat malam. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe channel Romo Daniel. Di sana ada pengajaran Romo dari seri 1 sampai 13 ini dan juga ada seri-seri yang lain. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita panggil Romo Daniel. Romo Daniel. Ya, malam. Iya. Apa kabar Romo Daniel? Puji Tuhan, kabar baik. Ibu bagaimana? Di sana baik Romo, kami semua baik. Di sana di Bogor agak hujan ya Romo, mudah-mudahan tidak terhalangi. Tidak terhalangi pengajaran Romo. Sebelum mulai kita mulai dengan doa ya Romo ya, saya pimpin doa ya. Silakan. Ya. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau malam ini kami boleh kembali berkumpul melalui internet ya Tuhan, melalui online untuk mengikuti pengajaran dari Romo Daniel ini. Bapak pimpinlah agar hikmat-Mu Engkau taruh di Romo Daniel sehingga bisa memberikan pengajaran kepada kami semua, menguatkan iman kami semua dan semakin percaya kepadamu ya Bapak, dan kiranya semua layanan yang mendukung ini ya Tuhan, internet, cuaca atau apapun yang mensupport semuanya bisa menjadi tidak terhalangi ya Tuhan, sehingga suara Romo boleh terdengar, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami pun dipersiapkan mental dan hati kami untuk menerima pengajaran Romo. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah teman-teman, jangan lupa siapkan bolpenan teman-teman semua untuk mencatat semua yang Romo Daniel ajarkan. Untuk mic-nya saya serahkan ke Romo Daniel. Silakan Romo untuk memulai pengajarannya. Terima kasih atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian. Ini Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai persiapan keselamatan. Setelah kita bahas bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya manusia diciptakan pertama untuk menjadi mulia seperti Allah. Bukan untuk mati, tapi untuk mengalami keabadian dan kemuliaan seperti Allah. Yang pertama. Yang kedua, dan untuk menyatu dengan Allah, manusia diciptakan menurut gambar. Jadi bukan manusia itu gambarnya Allah, bukan. Menurut gambarnya Allah. Berarti Allah punya gambar asli dalam dirinya. Dan gambarnya Allah itu adalah firman-Nya atau anaknya. Coba kita baca dalam Kolose 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dalam arti yang diutamakan ya. Jadi kalau dia adalah gambar Allah, Kristus ini, firman ini, dan kita manusia diciptakan menurut gambar Allah, jadi Kristus adalah menjadi purwarupa atau prototipe dari kemanusiaan kita. Sehingga Bapak Gereja Purba mengatakan bahwa pada dasarnya hakikat manusia itu adalah menyatu dengan Kristus. Jiwa manusia itu seharusnya jiwa Kristen, menyatu dengan Kristus. Tapi karena dosa mereka terputus, sehingga kalau mereka tidak dalam rel Kristus, tidak di dalam percaya kepada Kristus, mereka itu meleset daripada rel kemanusiaan yang seharusnya.
Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar Allah itu adalah Kristus. Nah, dan kita sudah katakan bahwa karena manusia dibujuk oleh iblis, akhirnya manusia terputus hubungan dari Allah. Mereka tidak lagi mendengarkan suara Allah yang menghendaki mereka untuk diciptakan di dalam kemuliaan, tapi mendengarkan suara iblis, sehingga akhirnya manusia jatuh dari kasihnya Allah dan akhirnya terputus dari kehidupan Allah itu, sehingga roh manusia tidak bisa menyalurkan hidup kekal lagi dalam tubuhnya, sehingga akhirnya manusia berada dalam kematian, sehingga akhirnya manusia itu kehilangan hidup kekal, manusia itu kehilangan tempat dalam persekutuan Allah di Eden, Taman Eden, dan manusia itu kehilangan kekudusannya sehingga hidup dalam dosa, dan manusia itu berada dalam kuasa iblis. Ini yang menyebabkan manusia terputus dari Allah. Ini yang menyebabkan ketika manusia mati, karena rohnya secara status dalam keadaan roh yang mati, artinya roh yang tidak memiliki kuasa keabadian di dalam dirinya, maka ketika akan mati, roh itu tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Dan akhirnya di mana kalau tidak bertemu dengan Allah? Neraka tempatnya. Nah, itulah sebabnya manusia perlu diselamatkan, karena dia dalam keadaan tidak selamat, terputus dari Allah. Allah, karena dia tidak menciptakan manusia itu untuk tidak selamat, dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Coba kita baca dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan. 1 Petrus pasal 3. 2 Petrus ya, saya 1 Petrus pasal 2 Petrus mungkin 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Coba lihat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dan kehendak Allah ini kekal, tidak berubah. Dia tetap menginginkan manusia itu dalam keadaannya seperti itu pun, supaya dia dikembalikan lagi pada keadaan semula. Tidak ingin ada seorang pun binasa. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Oleh karena itu, pada waktu Allah menciptakan di dalam kemahatauannya, karena dia menciptakan manusia menurut gambarnya, yaitu memiliki refleksi sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah sifat kehendak bebas. Di dalam sifat kehendak bebas itu ada resiko, taat dan tidak taat, dan Allah tahu itu. Karena adanya resiko ini, sebelum ketidaktaatan manusia itu muncul dalam dirinya sehingga menimbulkan ketidaktaatan dan pemberontakan, Allah bukan saja menyiapkan, merencanakan manusia untuk diciptakan, tetapi juga menyediakan jalan seandainya yang diciptakan ini gagal untuk taat karena kehendak bebas tadi. Oleh karena itu, Kristus disiapkan bukan hanya sebagai sarana penciptaan, karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, melalui anak ini. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus? Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, maksudnya oleh sang anak, oleh firman ini, Allah menjadikan alam semesta. Karena penciptaan terjadi akibat Allah mengasihi firman-Nya, dan firman mengasihi Allah kembali di dalam rohnya, sehingga dengan demikian, ketika manusia yang direncanakan akibat kasih yang ada di dalam dirinya itu diciptakannya juga melalui firman yang sama ini. Maka Allah menciptakan segala sesuatu, terutama manusia,
melalui firman ini, melalui anak ini, dan manusia diciptakan dengan anak ini sebagai polanya, karena dia adalah gambar Allah, dan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gitu. Nah, bukan saja firman atau yang nanti jadi manusia namanya Yesus, itu menjadi sarana Allah menciptakan. Tetapi juga dipersiapkan karena Allah sudah tahu dari awalnya bahwa ada kemungkinan manusia menolak. Dan kalau menolak tidak selamat, disiapkan dia juga sebagai sarana untuk keselamatan manusia itu sejak sebelum dunia dijadikan. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, ia telah dipilih, yang dipilih itu Kristus. Sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau kita berada di dalam Kristus, kita diperhitungkan dalam pemilihan itu. Jadi yang dipilih itu bukan orang per orang dipilih, itu enggak. Karena di dalam Kristuslah kita dipilih, sebab yang dipilih itu Kristus. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, di dalam Dia, ini penekannya di dalam Dia ini. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi pemilihan itu kalau kita menyatu dengan Kristus. Kita terhisap dalam pemilihan Kristus sebelum dunia dijadikan kalau kita berada di dalam Dia. Nah, berada dalam Dia itu mengasumsikan ada iman, ada keyakinan. Nah, itulah saudara, makanya ketika manusia itu jatuh, Allah kerjanya tidak tambal sulam gitu loh. Oh, jatuh aku tak bikin gini. Enggak, dari awal sudah direncanakan itu bahwa kalau seandainya manusia jatuh, karena di dalam kemahatauannya Allah itu tahu bahwa ada resiko manusia taat dan tidak taat, maka rencana ini sudah. Kalau kamu jatuh, padahal aku tetap ingin kamu diselamatkan, aku tetap supaya engkau akan ambil bagian dalam diriku, aku akan selamatkan kamu melalui Dia yang melaluinya kamu juga diciptakan, yaitu firman itu. Dan itu nanti terjadi karena kasih karunia Allah. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. Jadi janganlah malu bersaksi. 2 Timotius pasal, sebentar saya lihat ya. Itu 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayatnya 9 dan 10 coba. 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita, ya, dan memanggil kita apa? Dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, ya, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, sebelum permulaan zaman Allah sudah punya maksud. Aku tidak menciptakan kamu untuk masuk neraka, enggak. Aku tidak mencatatkan kamu untuk binasa, enggak. Maka aku sediakan jauh-jauh sebelum itu terjadi dalam kemahatauanku, gitu kalau Allah itu mau ngomong. Jauh-jauh sebelum ada apa-apa, aku persiapkan jalan itu nanti, yaitu dengan Kristus ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan, menjadi sarana. Jikalau manusia itu nanti gagal, maka Allah akan memulihkannya di dalam Kristus. Baca lagi itu. 9 dong. Ya, 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum permulaan zaman Allah itu udah punya rencana itu, gitu. Kita baca juga di dalam Kolose, ya. Kolose pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-24 sampai 26. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk
meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, jadi tugasnya Paulus adalah untuk meneruskan firman-Nya Allah kepada umat yang percaya. Terus, apa itu? Firman itu apa? Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Terus? Dan dari turunan ke keturunan. Ya. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Itu rahasianya apa? Rahasia keselamatan di dalam Kristus. Jadi Allah sudah merencanakan, Allah sudah mempersiapkan keselamatan itu. Kita baca juga di dalam Roma. Roma pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-20 sebentar. 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Terus? Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi penyataan rahasia, jadi menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Pemberitaan ini gimana? Sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Di mana? Di dalam diri Allah. Dalam rencananya Allah itu sudah ada persiapan untuk keselamatan ini. Jikalau manusia ternyata memberontak. Dan ini diketahui Allah dari mulanya, karena itu risiko diciptakan menurut kehendak dengan menurut gambar dan rupa Allah, ada taat dan ada tidak. Itu risikonya. Ya. Terus, jadi apa yang secara pernyataan rahasia yang didiamkan berabad pertamanya itu sekarang telah dinyatakan, yaitu di dalam diri para rasul, dalam hal ini diwakili Paulus. Dan yang menurut perintah Allah yang tadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Ya, ternyata rahasia ini yang nggak rahasia-rahasia banget lah, karena itu juga dinyatakan di dalam kitab para nabi. Jadi kalau begitu, inti daripada rahasia tadi adalah Kristus ini, pemberitaan tentang Kristus ini. Dan apapun yang diberitakan para nabi adalah mengenai Kristus ini. Kita baca Roma pasal 1 ayat 2 dan 3. Roma pasal 1 ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ya, Injil itu telah dijanjikan kepada para nabinya dalam kitab-kitab suci. Terus kan? Tentang anaknya. Tentang anaknya. Jadi Injil itu bukan kitab ya. Di dalam sejarah tidak ada kitab namanya Injil gedebuk turun dari langit, itu tidak ada. Injil itu artinya berita gembira, itu dari bahasa Yunani evangelion, F itu artinya bagus, gembira. Ya. Evangelion itu berita gembira. Dan kata evangelion inilah menjadi ketika di orang-orang Ethiopia juga menjadi Kristen, diucapkan dalam bahasa Ethiopia sebagai wangil, dan dari kata wangil itulah menjadi Injil dan menjadi Injil dalam bahasa Arab. Jadi Injil itulah bentuk yang telah berubah dan telah rusak dari kata aslinya, yaitu evangelion. Artinya berita sukacita di dalam diri Kristus. Nah, kalau begitu, jadi sekarang dari peristiwa ini, rencana Allah untuk keselamatan ini, rencananya berpusatnya pada Kristus. Intinya Injil adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Makanya Kristus mengatakan, kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang 46. Yohanes pasal 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepada aku, sebab ia menulis tentang aku. Juga dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 kita baca demikian. Ayatnya yang ke-24. Kita baca
baca ayatnya yang ke 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ingat, Yesus berbicara dalam konteks dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak percaya pada perjanjian baru, apalagi waktu Yesus hidup itu perjanjian baru belum ada. Kitab sucinya hanya perjanjian lama, dan perjanjian lama itu dibagi dalam 3 kelompok, yaitu Taurat, mulai dari Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Terus Nabi-Nabi, anehnya kalau dalam kitabnya Yahudi itu mulai dari Yosua. Yosua sampai Tawarikh. Nah, urutannya beda, tapi isinya sama, kitabnya sama. Lalu, jadi Taurat, Nevi'im, artinya Nabi-Nabi, dan Ketuvim, artinya tulisan-tulisan. Itu mulai dari Mazmur. Makanya bagi di dalam kitabnya orang Yahudi, urutannya adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim, sehingga diambil depannya saja menjadi TNK. Jadi mereka menyebutnya kitab suci mereka, kitab perjanjian itu sebagai tanah. Dan Yesus kelihatannya melihat ini, Mazmur disebutkan sebagai ujung daripada awal daripada kitab tulisan-tulisan tadi. Maka Taurat, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur yaitu tulisan-tulisan. Berarti kalau begitu, Yesus mengatakan seluruh perjanjian lama itu isinya tentang Dia. Hanya kita bisa membacanya enggak gitu aja. Kita bisa memahami enggak. Ya. Terus kita baca juga ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis demikian. Ya toh? Kalau ada tertulis demikian, berarti dalam kitab suci dong. Ya. Terus kita baca juga pasal yang ke-24 ini, ayatnya yang ke Lukas 14 ini kita baca ayat 27. 26 sampai 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab Nah, perhatikan suci. ini. Apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, ya tentunya perjanjian lama maksudnya ya. Karena waktu itu perjanjian baru belum ditulis kan. Apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, berarti seluruh tanah maksudnya. Di dalam seluruh tanah itu adalah persiapan tentang Kristus, berbicara tentang Kristus. Jadi kalau gitu kedatangan Kristus itu bukan tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku saya Mesias, enggak. Itu dipersiapkan sejak sebelum dunia dijadikan, dalam rencana Allah yang mengetahui bahwa manusia dengan diciptakan menurut gambar Allah ada kemungkinan untuk memberontak, dan Allah kerjanya tidak tambal sulam. Maka dari awal sudah bersiapkan. Oleh karena itu, saudara, karena itulah keinginan Allah ialah untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh manusia yang mau percaya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, di bawah kuasa iblis, dosa dan maut, tidak langsung dibiarkan gitu aja, diberi janji. Kejadian 3 ayat 5. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, bukan 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah yang oleh para bapak gereja purba disebut sebagai proto-evangelion atau Injil yang pertama. Karena di dalam ayat kecil ini garis besar kehidupan Kristus dinyatakan. Jadi di sini dalam ayat yang ke-14 kita baca, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Jadi konteksnya Tuhan berbicara kepada si ular, iblis. Katanya ayat 15,
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, iblis, dan perempuan ini, yaitu Hawa. Ya, terus antara keturunanmu. Jadi si ular, si iblis ini akan punya keturunan. Apa keturunannya? Kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri?" Jadi orang-orang Farisi dan Saduki yang berniat untuk menghancurkan Kristus, membunuh Kristus, itulah yang disebut sebagai keturunan ular beludak. Demikian juga kita baca di dalam Matius 12 ayatnya yang ke mana? Matius 12 ayatnya 3 4. 12 ayatnya keempat. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Ya toh? Mereka disebut keturunan ular beludak, dan itu ditegaskan lagi bahwa itu memang yang dimaksud itu adalah orang Farisi, para pimpinan agama waktu itu, dan orang Saduki yang sangat membenci Kristus. Dikatakan untuk kelompok yang sama ini Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Kalau iblis bapaknya, jadi mereka anak-anaknya kan. Jadi klop gitu. Terus? Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Nah itu masalah itu, karena dia membunuh Yesus. Ya, jadi akan terjadi permusuhan antara keturunan si ular, yaitu dari dalam hal ini pimpinan agama waktu itu yang membenci Yesus. Dan kembali ke kejadian tadi 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, yaitu pemimpin agama Yahudi waktu itu, dan keturunannya. Perhatikan ini saudara, ada perempuannya, ini menunjuk si perempuan ini. Nanti akan ada perempuan yang punya anak. Ingat, orang Yahudi itu sama seperti kebanyakan di dalam budaya-budaya di dunia. Pada zaman itu, kalau sekarang lain, pada zaman itu, anak selalu dihitung dari garis bapak. Ya, samalah di dalam budaya di Indonesia. Kalau bapaknya Tambunan, anaknya Tambunan. Kalau bapaknya Kim, ya anaknya Kim. Bapaknya Lim, anaknya Lim. Jadi, ini adalah garis bapak, patrilinear. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang aneh. Ada perempuan punya keturunan. Berarti nanti ada perempuan tanpa laki-laki punya anak. Ini menunjuk kepada Maria. Ini nubuat tentang kelahiran oleh perawan dari Yesus. Jadi kelahirannya sudah dinubuatkan, musuhnya sudah dinubuatkan, terus keturunannya, maksudnya keturunan si perempuan ini, maksudnya Yesus, akan meremukkan kepalamu, akhirnya akan mengalahkan kuasa iblis ini. Coba kita baca dari 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, untuk meremukkan kepala si ular. Ya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini simbol daripada kakinya dipaku nantinya. Digambarkan sebagai tumitnya diremukkan. Dan itu dinubuatkan di dalam Mazmur 22 ayatnya 16-17.
Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung Itu aku. berbicara tentang waktu Yesus disalibkan ya di Golgota itu. Anjing itu orang-orang penyembah berhala. Penjahat-penjahat itu para musuh-musuh yang membunuhnya itu. Terus Mereka menusuk tangan dan kakiku. nah, ada ceritanya Daud itu tangan dan kakinya pernah ditusuk, itu tidak ada. Berarti Daud bukan sedang membicarakan dirinya, dia sedang bernubuat tentang dia yang kakinya akan diremukkan, yang tumitnya akan diremukkan oleh Iblis, tentang dia yang akan disalibkan. Jadi kalau begitu kita lihat di dalam ayat yang kecil ini, ringkasan dan ikhtisar daripada Injil kehidupan Yesus, dari lahir oleh perawan, dari dimusuhi oleh orang-orang Farisi, orang para pemimpin agama waktu itu, dari dia akan menghancurkan iblis, dan dari dia akan kakinya diremukkan atau disalibkan, itu terkandung dalam ayat ini. Maka ini disebut sebagai proto-evangelion. Dan inilah sumber daripada semua wahyu-wahyu khusus yang pada pelajaran kita yang pertama sudah saya bahas. Apa itu wahyu khusus? Wahyu khusus adalah pernyataan diri Allah secara langsung melalui sabdanya. Dan di sini kita lihat, mulai sumber daripada wahyu itu adalah Kristus. Wahyu itu apa sih? Penyataan diri Allah. Jadi diri Allah dinyatakan melalui Kristus. Itu satu ya. Jadi kita melihat dari ayat ini bahwa Allah memang sudah mempersiapkan sarana untuk manusia nanti dilepaskan dari kuasa si ular ini, dari kuasa si iblis ini, meskipun si iblis ini akan melakukan sesuatu, yaitu menyebabkan Kristus disalib. Dan dia melakukan itu tanpa sadar siapa Kristus itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1. Ya, kita baca di situ. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ayatnya yang ke pasal 2 mungkin saya lihat dulu ya. Pasal 2 ayatnya ayat yang 7 dan 8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ya kan? Karena itu hikmatnya Allah, rencana Allah itu kan tersembunyi dari tadi sudah kita bicarakan. Terus yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Telah disediakan Allah apa? Bagi kemuliaan kita. Terus tidak ada dari penguasa dunia ini. Maksudnya penguasa dunia ini penguasa alam jahat. Nah, iblis. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Terus? Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, mereka tidak tahu bahwa dengan dia disalibkan, ini mengizinkan, memprovokasi orang-orang pada waktu itu untuk menyalibkan Yesus, justru dirinya yang dikalahkan. Justru kepalanya diremukkan. Mereka tidak sadar si roh jahat ini, ya. Disangka dengan itu Yesus dihabisi, habislah, sudah. Musuhnya, tidak ada. Tapi justru dengan itu, mereka dihancurkan sendiri. Saya jadi ingat waktu kecil saya baca buku Abu Nawas. Abu Nawas itu ceritanya orang yang paling lucu ya, tapi pandai. Nah, waktu itu dia raja jengkel sekali. Orang ini kok bohongin raja terus si Abu Nawas disuruh menaklukkan beruang yang ada di kebun binatang raja itu. Akhirnya dia masuk di situ, nah, dia minta supaya dapat mengalahkan beruang itu, dia tidak minta senjata, minta gitar, minta jambu, minta gunting, saya minta jambu-jambuan yang terbuat dari timah. Akhirnya betul, sampailah dia di penjara itu. Dia main gitar, beruangnya senang ikut menari-nari.
Setelah beruangnya ini nari-nari, jadi Cina dekat sama dia, bawa gunting, kukunya diguntingi sehingga beruangnya tidak punya kuku. Dan akhirnya si Abu Nawas ini makan jambu, dimakanlah jambunya gitu. Wah, beruangnya juga suka buah kan? Wah, dia juga minta jambu itu diberikan jambu yang terbuat dari timah. Merotollah giginya semua sehingga beruangnya tidak bisa apa-apa, kalah gitu loh, karena dia makan jambu-jambu yang salah. Iblis juga itu. Dia menelan manusia, tetapi yang dijumpai adalah Allah. Dia menelan orang yang mati ke dalam realitanya, tetapi dia dihancurkan oleh kehidupannya. Tahu nggak ini khotbahnya siapa ini? Khotbahnya Bapak Yohanes Chrysostomus pada abad keempat. Ini yang diucapkan setiap Paskah dalam gereja Ortodoks. Khotbah ini. Hai iblis, di mana sengatmu? Engkau menelan dia yang mati, tapi engkau menerima yang hidup. Engkau menelan manusia, tetapi engkau bertemu Allah. Dan akhirnya karena yang ditelan ini adalah yang punya kuasa, dihancurkan iblis ini melalui kematian Kristus. Itu sama seperti beruangnya si Abu Nawas tadi. Disangka makan jambu, ternyata masuk ke dalamnya timah. Mati dia. Itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Ibrani pasal kedua ayatnya yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya manusia ini dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi maka sama. Ia juga, maksudnya firman Allah ini atau anak Allah ini. Menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan kita. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi betul-betul manusia seperti kita. Supaya oleh kematian. Nah, supaya dia bisa mati. Kalau dia nggak jadi manusia, gimana bisa mati? Kalau dia nggak bisa mati, gimana masuk alam kematian? Kalau dia tidak masuk alam kematian, bagaimana dia mengalahkan kematian yang dikuasai oleh iblis? Maka dia jadi manusia. Terus kan? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Baca lagi. Maka oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Nah, logikanya gimana sih Romo? Kok orang mati bisa mengalahkan iblis? Logikanya gini loh. Kalau dalam ayat itu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau gitu setiap orang mati itu berada dalam cengkramannya iblis kan gitu. Kalau dia berkuasa atas maut. Nah pada waktu Yesus mati seolah-olah dia dalam cengkramannya iblis ini. Tapi tunggu dulu. Pada hari ketiga dia bangkit. Dan iblis tidak mampu untuk menyeret dia masuk, mati lagi. Dan iblis tidak bisa berkuasa apa-apa atas dia yang bangkit ini. Dengan demikian melalui matinya yang dibuktikan kebangkitannya, dia mengalahkan iblis sehingga dia tidak bisa dikuasai di dalam alam. Disinilah Yesus menang atas kematian. Kematian dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Nah, jadi begitulah saudara, kita melihat kalau begitu Kristus datang memberikan kemenangan ini kepada manusia. Maka dia menjadi inti daripada segala pewahyuan Allah, inti daripada rencana Allah bagi keselamatan manusia. Oleh karena itu, di samping ada proto-evangelium ini, ada lagi yang mengarah kepada tujuan penebusan Kristus. Mengapa sih perlu ditebus? Ya, karena kita berada di bawah, kita dijual ke bawah dosa tadi. Sehingga lebih mudah kita berbuat dosa daripada berbuat dosa. Kita dijual ke dalam kematian itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, jadi kita mati akibat upah dosa. Berarti kita terjual ke dalam kematian ini. Dan juga kita baca Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, terjual di bawah kuasa dosa, mendapat upah kematian, dan sekarang di bawah kuasa iblis. Coba kita baca Efesus 2 ayat 2.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Jadi angkasa dalam dimensinya yang tidak nampak mata. Karena kita mengatakan ada ciptaan yang dimensi yang tidak kelihatan. Baca di dalam Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi ada dimensi ciptaan yang tidak nampak mata. Alam roh. Ya awalnya malaikat saja, tapi ada yang jatuh kan. Itulah alam roh jatuh itu. Dan dalam setelah jatuh pimpinannya yang dalam tradisi Kristen disebut Lucifer itu, dia membentuk kerajaan angkasa dan dia sendiri sebagai pimpinannya, dan dia menggunakan pengikut-pengikutnya itu roh-roh malaikat-malaikat yang jatuh bersama dia jadi roh-roh jahat untuk memprovokasi kita, untuk mengikuti hawa nafsu kita, untuk mengikuti dosa, sehingga kita berada di bawah kuasa iblis. Kita baca lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 2 itu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi manusia tanpa Kristus itu tanpa sadar mereka mentaati penguasa kerajaan angkasa. Terus? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Setiap kali manusia mengikuti hawa nafsunya, setiap kali manusia mengikuti kehendak rendahnya yang bekerja ini. Jadi manusia dalam kejatuhannya ini berada dalam 3 kekuatan ini. Iblis, dosa, dan kematian. Tak peduli agama apapun yang dipeluk manusia, mereka tidak bisa lepas dari 3 ini. Agama tidak bisa melepaskan kita dari kematian. Agama tidak bisa melepaskan kita dari iblis. Agama tidak bisa melepaskan kita dari dosa. Karena agama itu isinya aturan dan peraturan. Maka siapa yang dapat melepaskan kita dari 3 kekuatan ini? Yang dapat kita melepaskan kita dari iblis hanya dia yang kekuasaannya lebih tinggi dari iblis. Siapa itu? Ya penciptanya. Pertama. Yang kedua. Siapa yang bisa mengalahkan kematian? Hanya dia yang pada dirinya sendiri tidak punya kematian. Siapa? Ya Allah. Siapa yang bisa melepaskan kita dari dosa? Hanya dia yang pada dirinya tidak punya dosa. Jadi yang lebih tinggi dari iblis itu Allah, yang tidak punya dosa itu Allah, yang tidak punya kematian itu Allah. Jadi yang kita butuhkan itu bukan agama, yang kita butuhkan adalah Allah itu yang bertindak, bukan Allah yang hanya kongko-kongko di atas langit sana, enggak. Allah yang bertindak. Mengapa? Karena dosa, iblis, dan maut itu ada di dalam tubuh manusia. Makanya Allah yang mempunyai kuasa untuk mengalahkan ketiga hal tadi harus menyatu dengan tubuh ini. Itulah sebabnya Allah melalui firman-Nya menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman itu kata-kata ya. Terus? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau kata-kata saya itu satu dengan saya, bersama-sama saya di Bogor ya ikut saya, nanti saya di Jakarta ya ikut saya. Beda wujudnya dari wujud saya pakai jubah hitam ini. Kata-kata saya wujudnya adalah suara dengan makna tertentu. Tapi dipisah tidak bisa.
Satu, di mana tubuh saya ada, itulah kata-kata saya. Demikianlah, di mana Allah itu ada, kata-katanya ada di situ bersama dengan dia. Maka Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisah. Makanya tidak ada dua Allah. Firman Allah, yang disebut anak Allah itu satu dengan Bapa ini. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan artinya firman itu Bapa. Firman itu loh mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Contohnya gimana? Mungkin saudara tidak pernah kenal saya, ya? Tidak pernah kenal saya. Ketika kita ketemu di jalan, ya saudara nggak akan menyapa saya tidak menyapa saudara, tidak kenal Pak. Dan sampai kapanpun, kalau tidak ada komunikasi saya dengan saudara, saudara juga tetap tidak kenal saya. Tetapi sekarang karena saudara mulai mendengar kata-kata saya, saudara mulai mengenal saya. Melalui kata-kata saya, saudara tahu sifat saya sejauh yang ini yang bisa saya nyatakan melalui kata-kata saya. Saudara tahu mengenai cara berpikir saya. Saudara tahu tentang macam-macam hal, pasti ada gambaran dalam pikiran saudara. Oh, Roma itu gini orangnya, dari kata-katanya. Berarti kata-kata saya itu tidak beda dengan saya. Meskipun, dalam hakikatnya, meskipun itu bukan wujud saya ini. Demikianlah firman-Nya Allah adalah Allah, dalam artian dia memiliki sifat yang sama dengan Allah. Ya. Firman yang mana nih? Firman yang tadinya digunakan untuk menciptakan kita itu loh. Makanya ayat 2 mengatakan, Ia pada mulanya bersama-sama dengan ya, Allah. pada mulanya ini pada dalam kekekalan selalu bersama Allah. Allah dengan firman-Nya selalu satu. Terus? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman-Nya Allah ini. Terus? Dan tanpa Dia. Dan seandainya Allah itu tidak punya firman, Allah itu bisu, maaf. Tidak punya firman. Terus? Tidak ada suatu pun yang telah jadi. Nah, tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang nampak di dunia nggak akan ada kalau nggak ada firman. Jadi yang menjadikan segala sesuatu itu adalah firman-Nya Allah. Ini yang menjadikan kita juga. Malah kita diciptakan menurut polanya dia, menurut gambar, karena firman itu juga gambar. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kenapa begitu? Ya sudah saya katakan tadi. Karena yang punya kuasa atas dosa, iblis, dan maut itu Allah. Nah, firman itu bersifat Allah. Padahal dosa, iblis, dan maut itu tinggalnya dalam tubuhnya manusia. Maka yang punya kuasa dengan tubuh yang mau dilepas itu harus jadi satu. Maka firman itu masuk ke dalam tubuh melalui Bunda Maria. Sehingga tubuh ini bisa dibenahi dari dalam gitu loh. Bisa dipulihkan kembali dari dalam. Itulah sebabnya mengapa firman jadi manusia. Dan itulah namanya Yesus Kristus. Nah, jadi manusia untuk apa? Ya, pertama untuk menyatakan siapa Allah itu. Yang kedua, tujuan utamanya untuk keselamatan manusia. Makanya di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-21 kita baca. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Mulai kita baca ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebentar. Pasal 3 ayat yang ke mulai ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa mereka tadinya tidak tahu bahwa mereka telanjang? Tahu. Tetapi karena pikirannya masih murni. Pikirannya langsung dituntun oleh kesucian Allah. Karena keberadaan mereka sebagai menurut gambar Allah itu masih murni, belum putus. Jadi pikirannya yang melihat suci saja itu satu. Dikarenakan mereka masih mempunyai kasih yang murni kepada Allah, maka sinar ilahi masih ada pada dia, yang nantinya menjadi potensi akan memuliakan dia seandainya mereka itu taat.
Nah, sinar ilahi inilah yang menjadi penutup dari tubuhnya itu. Meskipun belum menjadi kemuliaan yang nantinya akan didapatkan, tapi sudah menutupi, ada kemuliaan itu. Tetapi setelah manusia kehilangan hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan Allah, sinar kemuliaan itu hilang. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kalau kehilangan berarti tadinya dia punya. Sehingga pada akhirnya manusia melihat satu sama lain itu dari sisi yang kedagingan. Tadinya enggak, dari sisi kesucian. Pikirannya sudah dikuasai oleh kedagingan yang dikuasai oleh iblis, sehingga melihatnya jadi melihat kotor gitu loh. Makanya mereka berusaha untuk mereka mentelanjang, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jahat. Mereka malu. Nah, ini adalah merupakan simbol daripada usaha manusia untuk menutupi akibat dosa dengan perbuatannya sendiri, dengan amalnya sendiri, dengan caranya sendiri. Nah, ini banyak gitu. Makanya kalau orang diberitahu Injil, bahwa ini Injil kasih karunia Allah menyelamatkan kita, mereka tidak percaya. Enggak masuk akal itu. Pokoknya kita berbuat baik saja kan gitu. Manusia merasa dengan perbuatan baiknya mereka dapat membeli surga itu. Dengan amalnya mereka dapat mendapatkan surga miliknya Allah. Ayat 21 mengatakan apa? Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, jadi pakaian pilihannya manusia dibuang oleh Tuhan. Bukan itu. Kamu untuk ditutupi dari akibat dosamu, bukan caramu. Caraku. Apa yang dilakukan? Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Kalau ada pakaian dari kulit binatang, berarti ada binatang diapakan? Disembelih. Kalau ada binatang disembelih, berarti ada apa? Ada korban. Jadi untuk menutupi keberadaan dosa mereka tidak disatukan dengan Allah tanpa rasa malu atau takut, perlu adanya korban. Ini apa katanya? Dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Sekarang manusia diberitahu. Cara menutupi dirimu supaya kamu diterima di hadapan Allah hanya dengan korban ini. Bukan dengan usahamu sendiri memetik-metik daun di taman itu. Dan apa signifikan makna penting dari korban ini? Kita baca dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Kita baca Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, di sini Allah menyatakan di samping itu Adam dosanya pribadi telah diampuni meskipun efeknya enggak. Ya, kehilangan kematian tetap. Oleh karena itu kita, dalam Gereja Timur kita tidak percaya bahwa manusia itu menanggung dosanya Adam. Enggak. Kita tidak menanggung dosanya Adam. Coba kita baca di dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Ya, kalau ayah sendiri salahnya tidak ditanggung, masa kalau nenek moyang kita tidak kenal, kita tahu. Ada juga Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam pasal 6 ya. Ya. Pasal 6 ayat yang ke-5 kita. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Mungkin dia bertanya, loh, lah dosa asal gimana Romo? Oleh karena dalam Gereja Timur kita tidak menyebut dosa asal, tapi dosa nenek moyang. Nenek moyang berdosa. Nah, kita bukan mewarisi dosanya nenek moyang, tapi kita kena akibat dari dosa nenek moyang. Contohnya gini, kalau ada koruptor,
Koruptor itu lalu ketangkap. Yang dipenjarakan istri dan anak-anaknya enggak? Ikut enggak? Ya enggak, ya si koruptor itu. Akhirnya dimiskinkan oleh pemerintah. Dampaknya enggak pada anaknya? Ya ada, tadinya anaknya mewah-mewah, sekarang enggak bisa apa, istrinya harus jual nasi pecel karena enggak punya apa-apa lagi gitu kan. Menderita. Nah, itulah efek. Jadi efek daripada perbuatan Adam itu kita alami. Apa yang kita alami? Keluar dari Firdaus. Apa yang kita alami? Kita berada di bawah kuasa dosa. Apa yang kita alami? Kita di bawah kuasa iblis. Apa yang kita alami? Kita mendapatkan kematian dan kehilangan hidup kekal. Itulah efek. Efek daripada apa yang dilakukan Adam. Tapi dosanya Adam itu sendiri, salahnya Adam itu ya ditanggung oleh Adam. Apalagi Adam telah diberikan kulit binatang tadi, ada darah. Jelas ini ya? Saudara-saudara, saya kira itulah yang dapat saya berikan untuk malam ini. Ini baru persiapan ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Rebu depan kita nggak bisa, kita ganti hari Kamis malam. Ya. Karena saya harus memberikan webinar, ceramah webinar untuk hari Rabu jam yang sama. Jadi kita ganti hari Kamis. Ya. Dan kita akan melanjutkan dengan kita berbicara lebih jauh mengenai Yesus dan karyanya yang sudah dipersiapkan pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Kita akan mempelajari lebih jauh. Yesus itu siapa? Oke. Terima kasih, Bu Skevi. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Ya, teman-teman. Itulah tadi pengajaran Romo Daniel mengenai penciptaan keselamatan yang sudah dipersiapkan. Teman-teman, untuk sebelum mengakhiri pertemuan ini nanti ada pengumuman, tapi sebelumnya kita akan tutup dalam doa, dan doa ini akan dibawakan oleh peserta kelas khusus kita, yaitu Pak Hendarto. Kita undang Pak Hendarto untuk tutup dalam doa. Silakan Pak Hendarto. Ya. Silakan Pak Hendarto untuk tutup kita dalam doa pengajaran kita kali ini. Oke, iya. Ya. Mari kita menutup pengajaran malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti pengajaran pada malam ini oleh Romo Daniel. Kiranya Engkau selalu memberkati Romo Daniel dalam segala karya dan pelayanannya, agar menjadikan berkat bagi sesama, dan juga kami mohon terangilah kami masing-masing, sehingga kami melalui pengajaran ini kami boleh semakin mengenal dan mencintai Engkau lebih lagi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kasihanlah dan selamatkanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Pak Hendarto. Pak Hendarto, apakah ada yang mau bertanya dengan Romo Daniel? Ada mau bertanya dengan Romo Daniel? Belum. Oke. Ya, Romo, kita mau kita akan mengumumkan beberapa pengumuman. Teman-teman, untuk minggu depan kita akan adakan di hari Kamis, mundur satu hari karena Romo akan hari Rabu akan ada acara webinar teologi keempat tentang sejarah Gereja Ortodoks Timur. Nah, untuk itu teman-teman nanti saya akan sharekan ini di grup Telegram. Teman-teman nanti bisa ikuti, tapi untuk pengajaran kita akan mundur di hari Kamisnya. Lalu teman-teman juga kalau mau ikut Bible Study yang
diajarkan oleh Romo setiap hari Sabtu di tempatnya di Lembaga Alkitab Indonesia. Ini untuk khusus yang berdomisili di Bogor. Juga bisa mengikuti acara ini. Mungkin Romo boleh ceritakan dulu ini Romo, atau bagaimana bisa Ini dijelaskan ke kita? Ya, ini untuk mengundang siapa saja boleh datang. Nanti mau kita tentukan di sana kita mau belajar apa. Di antara Perjanjian Baru itu buku apa yang mau dipelajari. Jadi kita mempelajari kata per kata dari setiap ayat dalam Alkitab, dalam yang kita pilih. Kalau mau suratnya Paulus ya kita pilih surat yang mana, mau kita Wahyu, surat Wahyu ya kita Wahyu, tapi itu nanti akan ditentukan apa yang dibutuhkan oleh umat yang hadir. Jadi saya tidak menentukan, biar mereka yang memilih nanti. Dari kitab Perjanjian Baru apa yang mau dipelajari. Jadi lebih kepada eksegesis ya, pada tafsir satu kata per kata daripada makna kitab suci itu. Tuh, jadi siapa saja boleh datang, siapa saja boleh, silakan. Ini free ya Romo? Free. Oh ya, teman-teman, nanti ini juga akan saya sharekan di grup Telegram ya Romo, teman-teman. Nah, teman-teman, Romo juga sudah mengeluarkan buku barunya, yaitu mengenai satu Allah yang keberadaan atau Tritunggal. Ini khusus mengenai revisi buku tentang Allah Tritunggal. Ini bukunya sudah bisa teman-teman dapatkan. Juga ada lagi buku Romo tentang Teologia Dogmatika Alkitabiah Ortodoks. Judulnya yang putih itu Wahyu Allah sebagai sumber dan dasar kebenaran. Jadi ini berbicara yang tentang ini. wahyu. Yang ini ya Romo ya. Yang satunya. Ini Tritunggal itu. Ini tentang wahyu. Yang ini. Yang itu tadi bukan yang itu tadi loh. Yang teologi ini, tadi ya. loh. Nah, ini ya. Iya. Nah, terus juga kalau kita selama setiap hari Rabu itu teman-teman kita memakai buku ini teman-teman untuk sebagai dasarnya. Nah, untuk ini teman-teman bisa dapatkan buku di Rohani Kristen ini teman-temannya. Di sini ada buku-buku Romo. Teman-teman bisa dapatkan di tokopedia.com Rohani Kristen Tangerang TGR. Nah, teman-teman, demikian info yang bisa kita sampaikan. Juga ada ini kelas khusus, kelas pengajaran Romo yang setiap hari Rabu ini adalah free, tapi nanti juga diperlengkapi dengan kelas khusus dengan buku pegangannya buku Romo, yaitu Aku Percaya, dan nanti ada sertifikasi. Harganya 200.000 ini teman-teman bisa dapatkan satu buku, ada 12 kali pengajaran dengan Google Class, juga video-video pengajaran Romo, dan setiap kali ini ada di pengajaran Romo ini teman-teman boleh bertanya langsung dengan Romo, dan juga nanti akan ada sertifikat dari Gereja Ortodoks Indonesia. Untuk itu teman-teman bisa bergabung di grup Telegram t.me Belajar Kekristenan. Di sana ada admin. Teman-teman bisa hubungi admin untuk mengetahui bagaimana ikut di dalam kelas khusus ini. Kelas ini Romo Daniel sebagai narasumber dengan Rohani Kristen sebagai moderator dan penyelenggaranya. Demikian teman-teman pengajian kita kali ini, dan di akhir sesi ini biasanya kita akan ada info tentang Gereja Ortodoks Indonesia yang teman-teman bisa hubungi untuk bisa beribadah di sana. Ada Romo yang bisa teman-teman hubungi. Sekian teman-teman, terima kasih. Terima kasih Romo Daniel atas pengajarannya malam ini. Terima kasih Pak Hendarto. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu Kamis depan ya Romo. Ya, Kamis depan. Okay. Ingatkan saya ya, supaya tidak lupa. Iya, Romo, makasih. Ya. Okay. Thank you. God bless you, all of you, and I hope everything
is with you, all of you. God bless you. Thank you.